Pezzo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, tolong salah satu siapkan. Siapa? Mbak Mita. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Wulan? Hadir, Bu. Hadir. Sika? Hadir, Bu. Hadir. Terus Mbak Yuni? Hadir. Hadir. Mbak Mita? Saya, Bu. Ya. Pak Ijo? Sakit, Bu. Sakit. Itu kemarin kayaknya juga nggak masuk ya pas pelajaran saya. Pernah, Bu. Oh serius? Iya, Bu. Ya ampun, semoga cepat sembuh ya. Ya. Oke. Oke. Sebelumnya hari ini kita ada yang tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Ada yang udah belum baca buku? Oke. Nggak pada belajar apa? Tidak, Bu. Oke, ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai permintaan. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu permintaan? Ayo, salah satu, silahkan. Ayo, siapa? Permintaan, ini Ibu kasih clue. Permintaan itu hampir sama dengan pembelian. Ya, salah satu, siapa yang tahu apa itu permintaan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Wulan. Permintaan yaitu Hmm. barang dan jasa yang diminta oleh pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, bagus Mbak Wulan, terima kasih. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang permintaan. Apa itu permintaan? Apa itu teori permintaan? Apa itu pergeseran dari kurva permintaan? Atau apa itu fungsi dari permintaan tersebut? Jadi, selanjutnya kita bahas teori permintaan. Silahkan dibuka bukunya halaman 57. Udah dibaca belum tadi malam? Belum. Gak apa-apa, nanti kita baca bareng-bareng. Oke, ini disitu kan tertulis teori permintaan. Disitu tertulis semakin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Begitupun sebaliknya. Salah satu ada yang bisa jelaskan gimana maksudnya dari teori permintaan ini? Tidak? Tidak apa-apa. Dijelaskan. Jadi gini. Oke. Jadi permintaan itu simbolnya adalah Q. Q sama dengan permintaan.
permintaan. Lalu harga itu disimbolkan dengan P, betul Mbak Mita. Harga. Oke. Jadi jika harga naik, maka permintaan akan turun, betul Mbak Ulan. Begitupun sebaliknya. Jika harga turun, maka Permintaan naik. permintaan naik. Iya. Bisa dipahami? Ya, lanjut ya. Oke. Ini contoh dari permintaan. Yang ke atas itu yang ke samping itu permintaan. Kita misalkan apa ya? Harga roti. Ini P, ini Q. Kalau P-nya 0, maka kuantitasnya bisa sampai 20. Harganya 0, kuantitasnya 20. Jika harga 5, maka permintaannya turun atau naik? Turun. Kita misalkan 15. Sini 15. Di sini 5. Kita tarik garis. Kasih titik. Ini kita misalkan selanjutnya 10. Lalu kuantitasnya berkurang menjadi 10. Oke, 10. Sini 10. Sini 10. Kita tarik. Lalu kita tarik garis permintaan. Ini garis permintaan ini dari sini sampai sini kita sebut dengan garis D atau garis demand. Betul Mbak Ulan. Jadi alasannya kenapa kurva ini turunnya dari kanan, dari kalian kiri ya, dari kiri turun ke kanan. Karena jika permintaan naik, iya, maka harga barang juga ikut naik. Ayo, tadi gimana Mbak Ulan? Tadi jika harga naik, maka permintaan turun. Jadi ketika nggak apa-apa, jangan ribut. Ingat-ingat ya. Jika harga naik, maka permintaan turun. Jika harga turun, maka permintaan naik. Oke. Bisa dimengerti? Bisa. Mbak Ulan udah paham? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya contoh dari permintaan itu ketika kemarin pandemi awal-awal corona itu harga masker gimana? Naik. Ada yang beli? Ada, Bu. Berapa? 50.000, Bu. 50.000? Iya, Bu. Bukannya sampai ratusan ribu ya? Satu boxnya. Sekarang 18.000.
sekarang 18.000. Sekarang udah itu ya. Waktu awal pandemi itu kan harga masker medis itu kan sampai ratusan ribu ya. Iya, Bu. Itu sempat terjadi kelangkaan juga. Jadi permintaan dari masker tersebut karena harganya itu kan jadi naik banget, jadi berapa kali lipat itu, dari 20.000 kalau hari biasa jadi 200.000. Iya, makanya orang-orang yang akhirnya aduh mahal banget ini mau beli, akhirnya ganti ke masker kain. Iya, oke. Lanjut. Itu di halaman selanjutnya itu ada faktor permintaan. Faktor dari permintaan itu ada harga barang itu sendiri. Selanjutnya ada harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Selanjutnya ada pendapatan rumah tangga dan pendapatan masyarakat. Lalu ada corak distribusi pendapatan masyarakat. Lalu ada cita rasa masyarakat, dan ada juga jumlah penduduk dan ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Oke, yang pertama kita bahas harga barang itu sendiri. Jadi permintaan itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ketika harga naik maka permintaan akan turun. Begitupun sebaliknya. Lalu harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, seperti tadi masker. Ketika masker medis mahal, masyarakat akan lebih memilih untuk membeli masker kain yang harganya lebih ekonomis. Lalu pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Oke, ini pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat ini ketika pendapatan orang-orang atau masyarakat yang di sekitar kita itu naik, maka permintaan atau kemampuan beli mereka itu akan meningkat juga. Jadi itu juga dapat mempengaruhi permintaan. Lalu selanjutnya ada corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Oke, selanjutnya ada cita rasa masyarakat. Jadi ketika sebagai contoh roti rasa stroberi, tidak semua masyarakat suka roti rasa stroberi. Berkebalikan dengan itu, sebagian besar masyarakat suka dengan roti rasa coklat. Jadi itu mempengaruhi permintaan. Roti stroberi permintaannya akan lebih sedikit daripada roti coklat. Ya. Oke, selanjutnya ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Ini seperti ya awal Covid. Ibu contohkan itu awal Covid itu orang-orang pada pada panik gitu. Oh, ini Covid kedepannya bakal parah ini. Jadi orang-orang pada berbondong-bondong untuk beli hand sanitizer. Makanya itu meningkatkan permintaan yang seharusnya itu nggak ada. Oke, selanjutnya selanjutnya kita bahas pergeseran fungsi nilai. Jadi kurvanya itu bergeser. Jadi jika harganya turun, maka titik permintaannya bergeser ke kanan. Jika harganya naik, titiknya akan bergeser ke kiri. Udah pada ngerti ya? Ya, Bu. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya kita akan membahas perpindahan. Kalau tadi bergeser, titiknya yang bergeser ke kanan atau ke kiri. Kalau sekarang kurvanya berpindah. Oke, masih pakai kurva yang tadi. Kalau ini kan di situ tertulis
bahwa perpindahan fungsi nilai itu disebabkan karena perubahan pendapatan masyarakat. Oke, jika tadi Ibu sudah jelaskan bahwa jika pendapatan masyarakat bertambah, maka kemampuan membelinya bertambah. Jadi pada kasus perpindahan fungsi nilai ini harganya itu tetap, tapi kuantiti atau jumlah permintaannya meningkat. Kita ambil pertama 5, tapi harganya masih tetap 5. Sorry, 10 aja. 10. Ini 10, kuantitinya 5. Kita tarik garis, maka akan terjadi D1. Harganya tetap karena terjadi kenaikan pendapatan masyarakat, maka kemampuan akan bertambah membeli, jadi bertambah menjadi 10. Garis dari harga datar tetap sama, tapi kuantitasnya berubah. Halaman selanjutnya itu salah satu gambarnya. Jadi gini, kita tarik garis dari titik D1, D2, ini D0 ya. D0, D1, D2. Ini jika pendapatan masyarakat meningkat, maka kurvanya akan berpindah ke kanan. Jika pendapatan masyarakat berkurang, maka kurvanya akan berpindah ke kiri. Dimengerti? Mengerti. Oke, habis ini kita kalau udah pada ngerti, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Kita kuis ya. Bu, ada 2 soal. Yang beruntung yang bisa menjawab akan Ibu kasih poin. Poin tambahan ya. Oke. Salah satu, tolong sebutkan apa tadi teori permintaan. Ayo. Siapa ini? Nilainya langsung Ibu kasih 5. Untuk tambahan. Saya, Bu. Ya, Mbak Ulan, silahkan. Jika harga naik, Iya. maka permintaannya akan turun, Bu. Ya. Jika harganya turun, maka Heeh. permintaannya akan naik, Bu. Iya, Mbak Ulan, terima 10, kasih. Bu, poinnya. Terima kasih. Loh, kok kamu nawar? Ayo, Mbak Ulan dapat 5 poin. Pertanyaan selanjutnya ini gampang. Terima kasih, Bu. Iya. Selanjutnya ini hukum permintaan. Tadi kan kalau yang dijelasin Mbak Ulan tadi, kalau harga naik permintaan turun. Begitupun sebaliknya. Ini yang tidak terpengaruh dengan hukum permintaan. A. Daging, B. Telur, C. Mobil mewah, D. Karcis bioskop. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Minta. Karcis bioskop. Kenapa? Karena harganya stabil, tidak akan turun. Iya, tapi kalau pengunjungnya banyak, harganya biasanya naik. Hari Minggu? Kan kalau hari biasa itu berapa sih? 30 ya? Weekend sama weekdays kan memang harganya beda-beda sama. Iya, karena kan itu pengunjungnya lebih banyak daripada hari biasa, Mbak Mita. Saya nontonnya weekdays. Iya, nggak apa-apa. Nggak salah,
tapi kurang benar. Ayo. Yang lain? Ayo. A. Daging. B. Telur. C. Mobil mewah. D. Karcis bioskop. Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Wulan. Kok Mbak Wulan lagi? Tadi udah ya? Yang belakang. Ayo, Mbak Sika. Mbak Wulan nanti nilainya jadi 100 loh di rapor. Jangan Mbak Wulan terus, ayo. Yang lain yuk. Ayo. Coba. Ya, apa Mbak Sika? Mbak Sika. Mobil mewah. Mobil mewah karena apa? Kenapa? Karena semua orang Karena ayo Mbak Yuni mungkin bisa dibantu, nanti poinnya dibagi 2. Ayo. Karena Orang yang membeli mobil mewah itu kan orang kaya. Iya. Kalau orang miskin enggak. Aduh, orang miskin. Ini poinnya dibagi 2 ya, karena dibantu menjawab Mbak Yuni. Iya benar tadi yang dibilang Mbak Yuni, tapi jangan pakai orang kaya orang miskin ya. Jadi kayak stratanya berbeda. Jadi kenapa mobil mewah itu tidak terpengaruh oleh hukum permintaan? Iya, karena orang kaya, orang yang berduit itu nggak mikirin besok mau makan apa, besok harus apa gitu kan. Jadinya dia nggak mikirin, walaupun harganya mahal ya dia tetap mampu untuk beli. Contohnya Raffi Ahmad, itu mobil mewahnya kan tiap bulan kayaknya ganti ya itu, padahal itu harganya miliaran. Karena dia kaya ya udah beli aja gitu. Makasih Mbak Yuni, Mbak Sika tadi bagus jawabannya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, cukup. Oke. Jadi hari ini kita tadi belajar tentang permintaan. Permintaan itu keinginan orang untuk membeli. Terus tadi ada teori permintaan, ketika permintaan naik maka harga akan turun, ketika begitu pun sebaliknya. Lalu tadi kita belajar pergeseran. Pergeseran tadi ada yang ingat faktornya apa? Harga. Terus yang perpindahan faktornya apa? Jumlah Iya Mbak Mita, betul. Pendapatan masyarakat. Oke? Cukup? Ya. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat, bisa dimengerti sama anak-anak semua. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dulu ya. Ya, Bu. Dadah. Terima kasih, Bu. Ya.